Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau selalu ada. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah penderitaan, Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau, Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah ya Tuhan isi hati-Mu. Ajari kami terus ya Roh Kudus. Berikanlah kami pengertian. Firman Tuhan boleh kami simpan di hati kami untuk kami hidup dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat memasuki bulan Juli, saudara. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan. Dan sekaligus mengingatkan kita akan betapa Tuhan hadir dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan membaca satu firman Tuhan. Bagian multimedia tadi saya kirim lewat email. Kalau boleh ditampilkan PPT saya. Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema tentang khawatir, ya, tentang kekhawatiran. Setiap manusia selalu diperhadapkan dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Ya. Ada banyak hal yang mungkin kita khawatir dalam hidup ini. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kekhawatiran adalah salah satu bentuk di mana iblis mencuri, mengambil yang namanya damai sejahtera. Ya. Ketika kita khawatir, kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita khawatir, kita kehilangan sukacita. Ya. Bahkan mungkin ketika kita ada di restoran yang enak pun makanannya, tapi ketika saudara makan dengan rasa khawatir, maka makanan itu menjadi biasa saja. Betul? Saudara ada di hotel yang mewah, bintang 5, fasilitas lengkap. Tapi ketika hati saudara rasa khawatir, maka sesungguhnya tidur di hotel itu jadi tidak nyaman, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ia berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tahukah saudara, salah satu julukan untuk singa itu disebut sebagai raja hutan. Betul? Kenapa disebut raja hutan? Bukan karena dia badannya paling besar. Ya. Tetapi salah satu ciri singa itu mengaum, saudara. Dan saudara tahu, kalau saudara pernah dengar auman singa, itu jarak mungkin berapa kilometer terdengar, saudara. Dan auman itu begitu menggentarkan, ya, membuat hati manusia aja, wih ada singa. Ya, belum lagi binatang-binatang hutan yang lain. Jadi artinya di sini, iblis digambarkan seperti singa yang mengaum. Hal pertama yang akan dilakukan oleh iblis adalah
Dia menggentarkan hati manusia. Dia membuat hati manusia menjadi ciut, kecil, merasa lemes. Ya, berapa banyak saudara menghadapi hidup ini tiba-tiba saudara kayak merasa lemes. Aduh, nggak tahu mau ngapain lagi. Jika saudara mengalami sebuah kerugian misalnya ya. Saya dulu pernah baru lulus, pengen kerja ceritanya ya. Entah kenapa saya lihat iklan di koran, lalu saya melamar, ternyata itu iklan semacam perusahaan pialang. Ya. Pialang yang jual beli komoditi gitu ya. Jadi singkat cerita saya melamar sana diterima saudara. Belajarlah tentang pialang itu ya, naik turun harga komoditas. Saya masih ingat waktu itu yang dijual itu adalah kacang kedelai. Rupanya kami para pialang ini istilahnya ya, bukan pialang sih sebetulnya, ya kayak dia sebut pialang lah, hanya training 1-2 jam, disuruh cari klien gitu ya, cari nasabah. Lalu saya dengan ini cerita sama mama saya. Ya rupanya mama sayang anak kan biasa ya. Ya udah, kamu butuh uang berapa? Saya sebutlah angka kalau nggak salah 5 juta waktu itu ya. Itu angka besar saudara. Mama saya dengan ya udah pakailah, ini uang pensiun mama gitu. Uang pensiun atau uang tabungan saya lupa. Kayaknya pensiun ya, udah pensiun atau belum ya. Jadi saya pakai uang orang tua saya saudara. Bahkan waktu itu ada tetangga juga mau ikut gitu ya. Dan saudara tahu dalam waktu 2-3 hari itu uang habis saudara. Pertama karena saya nggak ngerti cara bermainnya. Yang kedua rasanya itu seperti penipuan. Saudara waktu ditunjukkan bagaimana uang orang tua saya habis itu 5 juta. Saya ke toilet di situ saudara. Saya gemeter saudara. Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa uang orang tua saya habis dalam waktu sekejap? Saudara, seperti itulah rasanya ketika kita menghadapi sebuah problem dan kita rasanya enggak berdaya. Enggak berdaya sama sekali saudara. Saudara, saya mau katakan begitulah cara iblis menipu kita seringkali. Begitulah cara iblis mencoba mengambil damai sejahtera dalam hidup kita. Berbagai persoalan hidup menyebabkan meningkatnya tekanan, ya. Tekanan, rasa khawatir. Saudara tahu bahwa di balik semua problem yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka sesungguhnya ada kekuatan roh jahat. Ya. Kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang mungkin manusia modern mengatakan apa itu roh jahat, apa itu iblis, nggak ada itu. Ya, karena manusia modern selalu berpikir sesuatu itu harus dilihat, dirasa, diraba, baru percaya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa di dalam dunia dan alam semesta ini ada yang namanya dunia roh. Dan kekuatan-kekuatan roh inilah yang setelah menghancurkan, merusak, dan menimbulkan berbagai macam problem di tengah-tengah kehidupan manusia, saudara. Boleh lanjut? Terus ya. Tahukah saudara bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling kejam? Sekali lagi, supaya saudara sadar. Iblis itu adalah makhluk yang paling kejam dan tidak memiliki perasaan belas kasihan. Saudara, kalau saya membaca kisah-kisah orang-orang yang terjebak dengan judi online misalnya, atau terkena penipuan. Akhir-akhir ini makin banyak ya orang yang terkena penipuan, betul nggak? Tiba-tiba rekeningnya habis, betul?
Padahal itu uang pensiunnya dia. Bayangkan tabungan dia hasil kerja berpuluh tahun dalam satu hari habis. Dan dia nggak punya apa-apa lagi saudara. Dan dia sudah tua. Artinya dia mau mengandalkan hidup dari mana? Disuruh kerja lagi udah nggak mungkin. Kalau saudara pikir kenapa ada orang yang tega melakukan hal itu? Tiba-tiba dalam sekejap orang yang udah usia harusnya dia udah tinggal ya artinya dengan tenang begitu ya menghadapi hari tuanya. Tapi tiba-tiba uangnya habis sekejap. Waktu saya membaca itu saya bilang, Tuhan kok ada manusia yang begitu tega dan kejam sekali. Nah saya mau katakan, iblis itu seperti itu saudara. Iblis itu adalah makhluk yang paling kejam dan paling tidak memiliki perasaan. Jadi saudara jangan pernah berharap dan berpikir bahwa iblis itu kasihan sama saudara. Saudara sudah menderita, saudara sudah mengalami masalah. Terus saudara berharap, tolong kasihan dong Pak, tolong kasihan dong iblis. Enggak mungkin. Karena satu tujuan iblis, hanya satu tujuan iblis. Menghancurkan manusia. Dan saya mau katakan, siapapun yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan, itu adalah pekerjaan iblis saudara. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan tadi berjaga-jagalah. Jangan biarkan iblis yang datang ke dalam hidup kita dalam berbagai macam bentuk dan wujud itu menghancurkan kita saudara. Kenapa Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga? Artinya memang kita harus waspada. Jangan menganggap di dalam kehidupan ini semua orang atau semua hal berjalan dengan baik-baik saja. Ini hal yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus cerdik seperti ular, kata Tuhan. Saudara harus cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Terlalu banyak hal di dunia ini, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan saya mau katakan di balik itu semua adalah pekerjaan iblis. Kenapa? Karena iblis bisa mengendalikan hati dan pikiran manusia. Ketika ada orang-orang tertentu yang memang memberikan dirinya untuk dikuasai oleh kejahatan, sehingga kejahatan itu dia lakukan kepada orang-orang lain, maka iblis bekerja di balik orang-orang itu saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, waspada, waspada. Lawanmu si iblis kata Tuhan. Dia siap untuk menelan. Iblis gak punya belas kasihan. Iblis gak pernah berpikir untuk menolong saudara. Enggak. Tapi ini yang Tuhan katakan kepada kita. Slide-nya jalan terus ya. Tolong yang ini biar saudara ngikuti juga. Terus sekarang sudah di slide nomor 6. Nah, ini janji Tuhan saudara. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saudara, pemazmur di sini mengatakan, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, 1.000 orang rebah di kanan kiri kita, 10.000 orang di kanan kiri kita, tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton. Dengan catatan. Tuhan, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara harus terus-menerus menjadikan Tuhan tempat engkau bernaung, tempat engkau berlindung, tempat engkau menyerahkan diri. Setiap hari saudara. Kenapa? Karena iblis itu terus berputar, dia keliling,
Dia cari orang yang lengah. Lagi santai nih orang nih. Ingat, seringkali kejahatan datang kepada kita karena kita lengah, saudara. Kadang kita terlalu percaya diri. Kadang kita terlalu merasa, nggak apa-apa. Saudara, ingat lawanmu iblis. Siapa? Bukan orang di sebelahmu ya. Bukan suamimu, bukan istrimu. Bukan dia lawanmu. Bukan orang tuamu, hei anak-anak. Jangan kalian merasa bahwa papa mama ini lawan saya nih. Dia gak suka sama saya, dia gak setuju kalau saya minta ini. Enggak. Orang tuamu adalah orang yang paling mengasihi kalian, percayalah. Ya, papa mamamu yang paling mengasihi anak-anaknya. Amin. Bukan tetangga, bukan om, bukan tante. Walaupun memang ada juga orang tua yang melupakan anaknya, ada. Saya tahu itu. Tapi itu adalah abnormal. Itu abnormal. Nah, Tuhan mau kita percaya Dia sebagai tempat kita berlindung, saudara. Ya, setiap kita di sini, saya senang hari ini ada anak-anak, sekali sebulan kita ibadah bersama dengan anak-anak kita. Supaya anak-anak juga mengerti bagaimana sejak kecil kalian harus mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kenapa? Betapa banyak kejahatan yang hari-hari ini pun dilakukan kepada anak-anak. Mungkin saudara baca berapa banyak anak-anak yang diculik, yang diperjualbelikan, yang diambil ginjalnya. Lalu anak itu dibuang mati begitu saja. Ya. Makanya saya mau katakan kalian sebagai anak-anak juga, kalian harus berlindung sama Tuhan. Kenapa? Karena papa mama pun tidak bisa selalu menjaga kalian. Ketika kalian di sekolah, ketika kalian di jalan, ya, tidak ada orang tua yang mendampingi kalian, tidak ada guru, tidak ada siapa-siapa, kecuali Tuhan di tempat itu hadir. Amin. Jadi betapa penting kita selalu waspada, saudara. Selama kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Dia berjanji, maka Dia adalah tempat perlindunganmu, tempat perteduhanmu, atau tempat tinggal yang paling aman itu di dalam Tuhan. Makanya kalau kita berlindung dengan Tuhan, pemazmur tadi mengatakan kanan kirinya goncang sana, goncang sini, banyak yang mati kanan kiri. Tuhan lindungi kami. Saya harus katakan begini. Selama iblis belum dihukum oleh Tuhan, ya, maka iblis akan terus bekerja. Kejahatan akan terus ada. Jadi kita belum bisa mengatakan Tuhan, biarlah iblis itu disingkirkan. Belum waktunya kata Tuhan. Ya. Kejahatan dan kematian akan selalu ada di muka bumi ini. Sampai kapan? Sampai nanti iblis dimasukkan ke lubang penjara dia untuk selama-lamanya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, kita harus waspada di sini. Amin. Ya, bukan takut, bukan khawatir, tapi waspada. Ya. Waspada itu artinya kita harus selalu punya kesadaran tentang Tuhan dan juga tentang musuh. Itu namanya waspada. Berjaga-jaga. Ya. Siapa yang tadi malam nonton bola? Oke, bapak-bapak ya. Anak-anak, ada yang nonton bola? Saya mau tanya, itu bola jam berapa? Jam 2. Oke. Kenapa orang udah jam 2 nggak ngantuk nonton bola?
tim andalannya main. Betul. Tetapi yang utama adalah dia berjaga-jaga nggak sampai ketiduran. Ya. Ya dia tidur dulu nanti bangun gitu kan. Kalau ada yang bangunin. Tapi artinya seseorang ketika berjaga-jaga, dia waspada, aku harus bangun nih jam sekian nih. Ya. Saya seringkali harus berangkat pesawat pagi misalnya ya. Subuh. Pesawat jam 5 berarti dari rumah itu mesti jam 2. Tidur jam 10 atau jam 11, jam 2 udah mesti bangun. Kok bisa bangun? Karena berjaga-jaga. Artinya membuat kita, oh ya ini jam segini kita harus bangun nih. Nah, saudara, ketika kita melihat keadaan dunia yang harus selalu kita waspada ini, maka kehadiran kita sebagai umat Tuhan ditetapkan oleh Tuhan adalah untuk menahan segala kerusakan yang disebabkan oleh iblis dan para pengikutnya. Ingat, kita ini bukan jadi penonton pasif. Tapi Tuhan juga menyuruh kita atau menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan menahan kerusakan yang disebabkan oleh iblis. Karena kalau saudara jadi penonton saja, saudara bisa jadi korban. Saya kasih contoh, gampangnya gini saudara. Kalau rumah tetangga saudara kebakaran, apakah saudara hanya menonton lihat rumah itu kebakaran? Saudara harus ikut memadamkan kebakaran itu, karena kalau tidak, rumah saudara akan kebakar juga, betul? Itulah artinya kita sebagai umat Tuhan tidak boleh berdiam diri hanya sekedar melihat keadaan dunia, gue nontonin aja nih, kanan kiri mati semua gue nonton. Bahaya. Karena ketika kejahatan makin bertambah banyak, jangan-jangan suatu saat kita pun bisa menjadi korban kejahatan, betul? Jadi sebagai orang Kristen, kita bukan bersikap pasif, hanya nonton. Kenapa Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia? Kenapa saudara disebut garam dunia? Karena peranan garam adalah mencegah yang namanya kebusukan, mencegah kerusakan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Jadi sebagai orang Kristen, kita bukan hanya sekedar mengeluh tentang keadaan dunia, aduh dunia ini makin jahat, dunia ini makin rusak, dunia ini makin banyak ini, banyak itu. Saudaranya mengeluh, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Maka kita bisa menjadi korban berikutnya saudara. Jadi pertanyaan yang penting, apakah Anda sebagai umat Tuhan mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan sebagai pasukan dan tentara perangnya Tuhan? Atau Anda hanya menjadi penonton bahkan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan iblis? Saudara mau pilih yang mana? Mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan sebagai pasukan dan tentaranya? Atau hanya mau menjadi penonton yang bisa menjadi korban dari perbuatan-perbuatan iblis? Halo? Siapa yang mau jadi pasukan Tuhan di sini? Angkat tangan dulu. Ngerti maksud saya? Anak-anak mau menjadi pasukannya Tuhan atau menjadi penonton?
Ini pertanyaan penting karena ini akan menentukan sikap kita berikutnya. Saya katakan begini, mereka yang hanya menjadi penonton dan tidak bersedia menjadi pasukan Tuhan, mereka akan menjadi korban dari pertempuran rohani ini. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang mengalami kekalahan dalam hidupnya? Walaupun Tuhan mengatakan kamu akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Tapi kenyataannya hidupnya seperti itu saja. Kenapa? Karena mereka hanya jadi penonton. Sementara iblis dengan pasukannya terus menyerang. Tapi kita hanya menjadi penonton. Saya katakan, kalau saudara menjadi penonton, saudara akan menjadi korban dari pertempuran rohani. Karena dunia ini adalah, ada yang mengatakan begini, the world is not a playing field, but a battlefield. The world is not a playing ground, bukan tempat bermain. Dunia ini bukan tempat bermain, saudara, tapi medan pertempuran. Jadi kalau orang Kristen hanya bermain-main saja, sekedar ingin menikmati berkat, maka dia akan menjadi korban daripada keganasan si iblis. Waspadalah. Baik orang tua waspada, anak-anak waspada, siapapun kita harus waspada. Nah, kita akan melihat, saya akan membahas, sebetulnya ada 2 cerita tetapi saya ambil satu saja. Bagaimana menggambarkan sikap waspada dan membuat pilihan hidup kita sebagai seorang prajuritnya Tuhan. Itu kita melihat satu kisah dari Nehemia, saudara. Saudara tahu siapa Nehemia? Ada yang tahu siapa Nehemia? Pernah dengar nama Nehemia? Nehemia itu adalah orang Yahudi atau orang Israel yang ditangkap lalu dibawa ke kerajaan yang menangkapnya. Ya. Nah, di kerajaan tersebut dia menjadi juru minum raja. Nah, waktu itu kota Yerusalem dalam keadaan hancur karena sudah diserbu oleh musuh, saudara. Salah satu perlindungan bagi kota pada waktu itu adalah tembok. Ya, kalau saudara nonton film-film zaman dulu ya, maka kota itu selalu dikelilingi oleh tembok. Ya, saudara pernah lihat film-film apa namanya ya, kayak Genghis Khan begitu ya, atau film The Game of Thrones, pernah nonton nggak itu? Ya, itu kan digambarkan bagaimana kota itu dikelilingi oleh tembok. Ya, nah kota Yerusalem adalah kota yang cukup besar pada zaman itu, dan kota itu dikelilingi oleh tembok. Dan kota Yerusalem memiliki 12 pintu gerbang, saudara. Ya, jadi dia bentuknya kotak, kira-kira begitu. 3 di utara, 3 di selatan, 3 di barat, 3 di timur. Ya. Nah, waktu kerajaan Nebukadnezar menyerang kota Yerusalem, itu kota hancur, temboknya udah hancur, tidak semua hancur dalam arti nggak ada tembok sama sekali. Ada tembok tapi mungkin di sini tembok, di sana udah hancur, nggak ada lagi tembok. Pintu-pintu gerbangnya sudah juga nggak ada pintu gerbangnya. Akibatnya apa? Kota itu dalam keadaan rawan diserang. Jadi musuh dari luar kapanpun bisa masuk ke kota itu dan menyerang kembali kota itu. Jadi yang tinggal di kota itu adalah masyarakat Israel
dicampur dengan yang lain-lain. Artinya siapapun bisa masuk ke kota itu sekarang, nggak ada lagi yang melarang, karena nggak ada lagi tembok, nggak ada pintu yang bisa menahan orang untuk masuk. Nah, artinya keadaan kota itu begitu mengerikan karena tidak ada rasa aman, saudara. Sama halnya, bayangkan kalau saudara tinggal di sebuah rumah, itu nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Bisa kebayang? Saudara tidur di rumah itu, tapi nggak ada jendela, nggak ada pintu. Saudara tidur malam-malam bisa tenang? Bisa? Kita nggak tahu. Siapa aja bisa masuk pada malam hari. Nah, itulah keadaan kota Yerusalem pada waktu itu. Nah, Nehemia mendengar berita tentang kota Yerusalem itu, dia sangat sedih dan dia menangis kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Bagaimana supaya kota Yerusalem bisa dipulihkan kembali. Singkat cerita dia minta izin sama raja, lalu raja mengizinkan dia untuk pergi ke kota Yerusalem untuk membangun tembok itu. Nah, waktu Nehemia sampai di kota Yerusalem, dia melihat keadaan kota itu sudah berantakan. Lalu dia memanggil para pemimpin-pemimpin yang masih ada pada waktu itu. Ayo kita bangun kota ini. Nah, ketika para pemimpin sepakat, yuk kita membangun kota ini, saudara tahu, sebagian mendukung, sebagian tidak mendukung. Selalu ada begitu ya. Nah, ternyata selain orang-orang Israel, Yahudi yang masih ada di kota itu yang ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi ada musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain yang tinggal di sekitar Yerusalem. Dan ketika mereka melihat ada upaya untuk membangun tembok itu Yerusalem, mereka mulai mengancam. Coba-coba ya kalian bangun tembok itu ya, kami akan serang kalian. Kira-kira begitu saudara. Saudara kalau lagi membangun lalu ada yang ngancam kira-kira gimana? Perasaannya jadi nyaman enggak? Enggak. Ya saudara lagi mau bangun rumah tiba-tiba ada preman bilang, awas lo ya. Nah, awas ya, jangan coba-coba ya. Kalau mau masuk bawa bahan bangunan sini, awas. Harus setor dulu ke saya, kira-kira begitu. Itu biasanya suka ada begitu saudara. Kalau saudara membangun rumah, ya di daerah itu banyak preman. Nah itu kadang-kadang seringkali ya orang bawa pasir, bawa semen itu diancam saudara. Bayar dulu, boleh masuk bawa semen ke sini. Nah itu terjadi, orang-orang Yerusalem diancam. Bukan hanya diancam, tapi juga dibully. Ya. Coba kita lihat Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Ya, saya akan bacakan Nehemia 4. Ya, supaya saudara mempunyai gambaran tentang bagaimana iblis berusaha untuk melemahkan ya. Oke, Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi. Terus, ayat 2 terus, dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Nah, dihina kan, bisa bikin apa tuh orang-orang lemah gitu ya, orang-orang gak punya kekuatan mau coba-coba bangun tembok, diremehkan saudara. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Mereka mau bikin apa sih di sana? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara, percayalah berapa banyak orang di sekitarmu tidak senang ketika engkau melakukan sesuatu yang baik. Ada orang-orang yang terus berusaha untuk melemahkan dirimu, untuk melecehkan dirimu, untuk menghilangkan semangatmu, untuk membuat visimu hilang. Dan itu bisa membuat kita jadi khawatir. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya?
Jadi seringkali walaupun saudara punya niat yang baik melakukan sesuatu, tidak berarti saudara tidak akan menghadapi yang namanya ejekan, hinaan, pelecehan, dan sebagainya. Terus ayat yang ketiga, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya lo mau bangun rumah, begitu aja. Pasti ada goyang dikit rumahnya roboh tuh. Ini sampai dibilang apa? Anjing hutan lompat aja tembok itu roboh. Saudara tahu nggak yang namanya tembok Yerusalem itu batunya bukan batu bata seperti kita kecil-kecil saudara. Itu batunya ukuran 2 meter kali, itu beratnya minimal bisa 1-2 ton saudara batunya. Ya. Jadi saudara jangan bayangkan tembok itu seperti tembok rumah, bukan. Ya. Tembok kota itu dibangun dengan batu-batu yang besar. Mungkin 4 kali ini nih, kotak persembahan ini. Jadi kalau dibilang apakah saudara bisa dorong batu itu dengan kekuatan sendiri? Enggak bisa. Tapi ini dihina, seolah-olah anjing hutan lompat aja bisa roboh. Nah saudara bisa bayangkan betapa musuh ingin menjatuhkan mental saudara. Nah, tapi Nehemia sebagai seorang pemimpin dan juga dia adalah seorang yang pergi ke kota Yerusalem karena dorongan dari Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita baca dalam Nehemia 4 ayat 13. Nehemia 4 ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Apa yang dikatakan oleh Nehemia kepada orang-orang Yerusalem? Hei, kalian ini sedang diancam oleh si musuh. Jangan kalian santai-santai. Jangan kalian tenang-tenang. Sementara kalian membangun, ingat, ada musuh yang ingin menyerang kalian. Jadi kalian harus waspada dan lengkapi diri kalian dengan senjata. Saudara, apa maksud di dalam pesan ini kepada kita hari ini? Seperti saya katakan tadi, ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara bekerja, saudara kuliah, saudara ke kantor, anak-anak sekolah, ingat, ada musuh yang mau menyerang. Waspada. Bagaimana waspada? Maka Nehemia mengatakan kalian harus bawa senjata. Harus bawa senjata. Sambil kerja bawa senjata loh. Siapa di sini sadar bahwa setiap hari kita tuh sedang menghadapi musuh. Musuhnya nggak kelihatan, bukan preman jalanan musuh kita saudara, tapi roh-roh jahat. Kalau kita tidak waspada, kita lagi kerja, kita lagi jalan di mobil, tiba-tiba ada serangan si musuh. Lewat apa? Mungkin kita jadi emosi. Saking emosinya kita bawa mobil, kita kebut-kebutan, lalu kita tabrak orang, mati. Kemudian kita urusan jadi panjang, betul nggak? Kenapa? Karena iblis sedang mengincar saudara. Itu musuhnya.
Saudara sedang bekerja, tiba-tiba ada godaan, ada serangan. Entah macam-macam, saudara yang tahu. Ini anak-anak nih, salah satu godanya sekarang apa? Tawuran. Pulang sekolah baik-baik. Tiba-tiba di tengah jalan ada tawuran. Kalau kalian tidak waspada, pasti kalian akan ikut tawuran. Lalu kemudian terjadilah apa? Mungkin kalian kena bacok. Mungkin kalian kena hantaman ketika tawuran. Ataupun kalau tidak ada polisi, ditangkap. Yang harusnya anak-anak sekolah, sekarang urusannya di penjara. Kenapa? Karena tidak waspada. Seolah-olah kita sedang menghadapi musuh anak-anak sekolah lain. Bukan, yang kamu hadapi adalah iblis. Jangan ikut tawuran. Hindari tawuran. Pulang ke rumah, cari jalan yang aman. Kalau perlu kembali ke sekolah dulu. Kenapa? Kita tidak mau menghadapi iblis. Kita tidak mau menghadapi manusia yang sedang dikuasai iblis. Saya katakan tadi, kejahatan, semua kejahatan, di balik kejahatan itu ada iblis. Jadi anak-anak yang sekarang ini banyak tawuran saya dengar, itu sedang dikuasai roh jahat. Makanya para orang tua perlu berdoa untuk anak-anak kalian, supaya jangan sampai roh jahat mengambil kesempatan merebut anak-anak kalian, dan mereka terlibat dalam berbagai macam kejahatan yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ini harus kita sadari, lawan kita iblis, saudara. Ya. Nah, jadi Nehemia sedang membangun tembok perlindungan, tapi dia tidak mau ketika warga Israel Yerusalem sedang membangun tembok, lalu musuh datang nyerang. Kalau gitu kata Nehemia, kamu harus membawa senjata. Kita baca ayat 16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Ayat 17. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Bayangin saudara, ini mereka kerja ngangkat batu, satu lagi pegang tombak. Ini artinya mereka harus waspada. Mereka harus siap dengan peperangan setiap harinya. Itu sebab saya katakan tadi, saudara, tiap hari kita ini ada dalam medan pertempuran melawan iblis. Kita nggak pernah tahu di jam keberapa, di hari apa iblis itu menyerang kita. Kalau saudara tidak waspada, jangan heran tiba-tiba datang masalah dalam hidupmu, ada kesusahan yang berakibat kepada saudara ada dalam persoalan yang besar. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita, gunakan selengkap senjata Tuhan. Perjanjian baru menyatakan kepada kita, di sini kan dibilang mereka memakai baju zirah, mereka memakai perisai, mereka memakai panah. Tentunya kita nggak perlu bawa parang kemana-mana, saudara ya. Ya, halo anak-anak yang suka tawuran, saudara nggak perlu bawa parang, bawa rantai, mau perang katanya. Itu pekerjaan iblis. Saya berharap tidak ada anak-anak di Light City ini yang terdengar tawuran. Kita adalah anak-anak terang, amin. Ya, mohon para orang tua ingatkan anak-anak kita semuanya.
Sebaliknya, senjata apakah yang harus kita gunakan? Mari kita baca di dalam Efesus sebagai bagian yang terakhir. Efesus pasal 6. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa itu ayat 14? Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam firman Tuhan. Saudara harus hidup dengan benar, anak-anak harus hidup dengan benar, jangan melawan orang tua. Hai istri, tunduk pada suami, hai suami, kasihi istrimu. Itulah artinya saudara hidup dalam kebenaran. Itu adalah senjatamu. Iblis tidak akan bisa melawan ketika engkau hidup dalam kebenaran. Hai engkau para pebisnis, bisnislah dengan benar. Jangan menipu, jangan merugikan orang lain. Takut akan Tuhan. Dengan cara seperti itu, engkau memiliki senjata. Tapi kalau hidupmu kacau, ya, hidupmu melakukan kejahatan, engkau melakukan penipuan sana, bohong sini, anak-anak melawan orang tua, suami melawan suami, istri melawan suami, suami kasar terhadap istrinya. Maka sebetulnya kita kehilangan kebenaran dalam hidup kita, saudara. Jadi hidup sehari-hari kita harus benar, itu menjadi senjata kita, saudara, melawan iblis. Apalagi yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Saudara harus bersikap adil dalam hidup ini. Jangan menindas orang. Ya. Bagaimana cara kita menindas orang? Ya mungkin kita punya kekuasaan. Ya. Kita punya uang. Kita menindas orang. Bayarlah gaji pegawaimu dengan wajar. Kalau tidak, saudara sedang menindas orang namanya. Perlakukan orang-orang di sekitarmu dengan hormat. Anak-anak, hormati orang tuamu. Bersikap hormat kepada papa mamamu. Walaupun papa mamamu punya kelemahan ini dan itu, tetap hormat kata firman Tuhan. Amin. Itu baju zirah, bersikap adil. Ya, melakukan kebenaran. Lalu yang ketiga dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Setiap kita sebagai orang-orang Kristen harus memberitakan Injil. Cerita tentang Yesus kepada sebanyak mungkin orang. Ceritakan tentang Tuhan kepada teman-temanmu. Jangan cerita hanya drakor aja. Ya, bagus nih, filmnya bagus, sudah nonton belum? Cerita tentang Kristus. Cerita tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kalau ada anggota keluargamu, papa mamamu, tantemu yang belum kenal Tuhan Yesus, engkau punya tanggung jawab, punya hutang untuk menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Terserah mereka percaya atau tidak, tetapi saudara wajib untuk menceritakan tentang Yesus. Amin. Makanya kenapa kita di sini diajarkan mulai dari kelas alfa, kita punya SPK. Saudara sedang diperlengkapi loh untuk menjadi orang Kristen yang bisa memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain. Jadi saya berharap tidak ada jemaat di sini, ada program alfa, ada program ini, saudara jadi diem aja penonton, udah tahu. Enggak. Saudara sedang dilatih, karena saya bertanggung jawab sebagai gembala, melatih saudara, memastikan saudara menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan inginkan. Makanya kita buat banyak program di gereja ini, supaya saudara ikut dalam program-program itu, sehingga saudara menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Makanya jadi jemaat di Light City nggak boleh malas. Nggak boleh jadi penonton. Semua harus terlibat. Ini artinya saudara jadi pasukannya Tuhan. Amin. Saya berharap saudara semua jadi pelayan di sini. Mulailah ambil bagian dalam pelayanan. Jadi usher.
Saudara punya panggilan, bisa melayani. Jadi guru sekolah minggu. Kita butuh loh guru sekolah minggu. Saya berharap saudara jangan bertahun-tahun jadi jemaat di Light City, hanya rajin datang doang, hanya duduk. Ayo ambil bagian, itu artinya saudara menjadi pasukannya Tuhan. Amin. Semua kita mau terlibat dalam pelayanan. Termasuk nanti pelayanan misi. Kita mau ke Samosir, bahkan ke luar negeri. Amin. Ada yang mau ke Pakistan? Kalau ke Eropa mau. Ke Korea mau ya. Tapi Korea Utara gitu. Beritakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Ayo gunakan imanmu. Jadi orang Kristen harus pakai iman. Ya, jangan pakai perasaan terus. Gunakan iman. Percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan ketopong keselamatan. Ini pikiranmu harus dijaga ya. Ketopong keselamatan. Kalau pikiranmu tidak dijaga dengan benar, nah iblis sering menyerang kita lewat pikiran. Nih anak-anak remaja, berapa sering kalian galau? Coba saya mau tanya. Berapa banyak sering anak-anak remaja suka galau di sini? Hah? Pemuda-pemudi galau. Galau itu muncul karena pikiran. Ya. Khawatir itu muncul karena pikiran. Gimana nih masa depan saya? Ya, gimana cintaku ditolak? Nah, itu galau. Galau itu muncul karena pikiran, saudara. Dan yang terakhir dikatakan pedang roh. Saudara, seorang prajurit harus punya senjata untuk menyerang. Firman Tuhan adalah senjata kita. Ya, menyerang musuh gunakan firman Tuhan. Iblis mencoba Yesus berapa? 3 kali. Setiap kali iblis menyerang Yesus, Yesus serang balik dengan firman Tuhan. Yesus selalu berkata begini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus enggak ngarang, saudara. Tapi dia mengatakan ada tertulis. Artinya apa yang Yesus katakan melawan iblis adalah sesuatu yang tertulis dalam Alkitabmu. Oleh karena itu penting saudara baca Alkitabmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saya berharap anak-anak Tuhan di Light City ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah membaca Alkitab sampai tamat. Amin. Ya. Kemarin kalian yang baru dibaptis, siapa coba angkat tangan yang baru dibaptis? Yang baru dibaptis siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puji Tuhan. Saya minta anak-anak yang sudah dibaptis, baca Alkitab mulai hari ini. Terus, jangan putus. Mulai dari Kejadian baca, sampai kitab Wahyu. Pastikan kalian membaca Alkitab selesai. Sudah selesai? Nggak ada jilid 2 ya? Ulang lagi. Nggak ada Alkitab jilid 2, jadi ulang lagi ya, sampai selesai. Minimal kalian bisa membaca Alkitab sampai selesai dalam waktu 1 tahun. Harusnya 1 tahun bisa selesai. Kalaupun nggak selesai 1 tahun, nggak apa-apa, diperpanjang. Tapi pastikan baca sampai selesai. Oke Mas Dodi? Ya. Saya berharap tidak ada orang Kristen, jemaat Light City, yang sampai hari ini belum pernah baca Alkitab sampai selesai. Ini tanggung jawab dan PR kalian. Amin. Baca Alkitab sampai selesai. Nanti saya mau dengar ada kesaksian dari kalian, mungkin tahun depan, Pak, puji Tuhan saya udah selesai Pak baca Alkitab. Oke? Nanti akan tur ke Israel, kita ketemu di Yerusalem. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Haleluya.
Boleh kita nyanyi satu lagu lama? Sebab peperangan bukan melawan darah dan daging, ya. Oke. Boleh bangkit berdiri semuanya? Nyanyi yang semangat. Mana lagunya tampilkan? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Tuhan, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Tuhan, kibarkan panji kemenanganmu. Ini lagunya belum tampil ini, jadi banyak yang belum tahu lagu ini ya. Coba ditampilkan dulu lagunya. Saudara, lagu ini diambil dari Efesus pasal 6 yang mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Maksudnya apa? Maksudnya musuhmu itu bukan manusia. Jangan pernah merasa musuhmu itu orang, ya. Tetapi iblis, roh-roh jahat, dia adalah musuhmu. Dia memang bisa bekerja dalam diri manusia, tetapi jangan orang itu yang kamu musuhi atau kamu benci atau kamu kutuki, tetapi lawanlah iblis, roh-roh jahat yang berada di balik orang itu, ya. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini ya. Semua tepuk tangan dengan semangat. Sebab peperangan kita. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ayo anak-anak semua tepuk tangan. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Ya, sebab peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Tuhan, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Tuhan, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Tuhan, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Tuhan, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji. Kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji. Kibarkan panji kemenanganmu. Pasukan Tuhan. Kalau saya katakan pasukan Tuhan, saudara bilang siap ya.
Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan. Amin. Kita rebut kemenangan dari Tuhan. Ya, saudara bukan orang yang kalah. Yesus sudah menang bagi saudara. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah memberikan janji kemenangan bagi kami. Engkau memberikan kami kuasa. Engkau memberikan kami senjata-senjata yang luar biasa. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami simpan di hati kami. Engkau mau kami waspada. Engkau mau kami selalu berlindung pada Tuhan. Dan Tuhan inginkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan saja. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka satu persatu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak kami ya Tuhan, yang masih sekolah, yang kuliah, berkati mereka. Bahkan mereka yang bekerja, Tuhan tolong. Di dalam kehidupan mereka setiap hari, ingatkan terus akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan. Kami mau menikmati dan makan hidangan, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Bapa, biarlah melalui perjamuan ini kami semua boleh dikuatkan. Kami boleh dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berputus asa diberikan kembali pengharapan ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa-Mu turun di tengah-tengah perjamuan kami pada pagi hari ini. Urapi kami semua Bapa di sorga. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.